Pernah nggak sih Anda ngerasa ada beberapa kebetulan yang rasanya, ini terlalu pas buat diri acak. Kayak ada semacam logika tersembunyi, sebuah kode rahasia gitu yang lagi bekerja di balik layar kehidupan kita. Nah, hari ini kita bakal coba pecahkan kode itu bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya kebetulan yang penuh makna ini? Kita akan mulai dari sebuah pengalaman yang saya yakin hampir semua dari kita pernah alamin. Coba deh bayangin, Anda lagi kangen, lagi mikirin seorang teman lama. Beberapa detik kemudian, nama dia muncul di layar HP Anda. Atau, pas lagi benar-benar buntu nyari solusi, jawabannya tiba-tiba aja muncul dari artikel yang nggak sengaja Anda klik. Nah, ini bukan kebetulan biasa. Ini tuh kayak bisikan dari alam semesta yang mau ngasih tahu sesuatu. Psikolog legendaris Carl Jung punya istilah keren buat ini, namanya sinkronisitas. Ini adalah momen-momen di mana dua atau lebih peristiwa yang secara fisik gak ada hubungan sebab akibatnya. Ternyata nyambung banget karena maknanya buat kita. Ini tuh cara semesta buat ngedipin mata dan bilang, "Shh, kamu ada di jalur yang benar." Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding. Ternyata, sains modern tanpa disadari punya sebuah penjelasan paralel yang luar biasa buat iri spiritual ini. Yuk, kita lihat koneksi kuantum di baliknya. Jadi gini, kita semua tahu ada yang namanya koneksi sebab akibat. Bola biliar A nyodok bola B, ya bola B-nya gerak. Jelas kan? Tapi, sinkronisitas itu jenis koneksi yang beda. Gak ada gaya fisik yang menghubungkan pikiran Anda ke telepon teman Anda. Tapi koneksi maknanya itu nggak bisa dibantah. Dan disinilah fisika kuantum masuk ke dalam cerita. Ada sebuah fenomena yang bahkan Einstein aja menyebutnya sebagai aksi seram dari kejauhan. Namanya adalah keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Coba bayangkan ini, di dunia yang super kecil, dunia subatomik, dua partikel itu bisa terhubung secara misterius. Apapun yang terjadi sama partikel yang satu, bakal langsung dirasain sama pasangannya. Langsung, bahkan kalau mereka terpisah jutaan kilometer jauhnya, gak ada sinyal yang dikirim, koneksinya instan, seolah ruang dan waktu itu gak ada artinya. Oke, sekarang kita pakai konsep tadi sebagai analogi buat kesadaran kita. Gimana kalau pikiran kita itu sebenarnya nggak terisolasi? Gimana kalau sebuah niat yang kuat dari dalam diri kita itu menciptakan getaran, sebuah resonansi di medan energi tak terlihat yang menghubungkan segalanya? Nah, secara metaforis, resonansi inilah yang kemudian menarik orang, kesempatan, dan peristiwa yang frekuensinya sama dengan niat kita. Pertanyaan logis berikutnya pasti ini. Kalau alam semesta ini emang terus-terusan ngirim sinyal, kenapa dong kita nggak ngalamin ini setiap saat? Kenapa sinyalnya sering banget kelewat? Jawabannya bisa kita ibaratkan kayak stasiun radio. Alam semesta itu siaran terus, 24 jam sehari. Tapi radio di dalam diri kita mungkin lagi penuh dengan suara kresek-kresek atau statis. Jadi lagunya nggak kedengeran jelas. Terus, apa yang bikin radio kita berisik? Ya, hal-hal seperti stres, kecemasan, dan ego kita yang nggak berhenti mencoba ngontrol segalanya. Itu semua adalah statis yang ngeblok sinyal. Sebaliknya, waktu kita lagi dalam kondisi yang lebih terbuka, lebih sadar, dan penuh rasa syukur, radio batin kita jadi jernih banget. Kita jadi siap nerima siaran dari semesta. Oke, jadi poin terpentingnya adalah gimana caranya kita bisa secara sadar menyetel radio kita buat nangkap sinyal-sinyal ajaib ini. Nah, ada 4 kunci praktis buat membukanya. Pertama, pasang niat yang jelas. Semesta itu butuh perintah yang spesifik dari Anda. Kedua, naikin vibrasi Anda. Coba deh masuk ke perasaan syukur dan damai. Ini adalah frekuensi yang paling nyambung. Ketiga, jadilah pengamat yang jeli. Mulai perhatikan angka-angka kembar, lagu yang tiba-tiba keputar, atau pertemuan yang gak disangka-sangka. Dan yang paling penting, langkah keempat, ikuti petunjuk yang hadir. Pas ada tanda muncul, jangan ragu. Ambil tindakan kecil. Semesta suka sama keberanian dan respons yang cepat. Kalau kita udah mulai bisa melakukan ini, cara kita memandang realitas itu sendiri bakal berubah total. Ini adalah tentang hidup dalam sebuah keajaiban yang logis. Saat Anda mulai hidup dengan kesadaran ini, Anda bakal sadar kalau ada semacam tangan tak terlihat yang ikut ngebantu mengatur kesuksesan Anda lewat kebetulan-kebetulan yang cerdas. Anda nggak akan ngerasa berjuang sendirian lagi. Pada akhirnya, hidup itu jadi nggak terasa lagi seperti perjuangan sendirian, tapi lebih kayak sebuah petualangan kolaboratif, sebuah tarian antara Anda dan alam semesta. Anda ngasih niat, semesta ngebalas dengan petunjuk dan kesempatan. Tugas kita cuma satu, membaca tanda-tandanya. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penutup. Dengan kesadaran baru dan radio batin yang udah Anda setel ulang, coba deh perhatikan, tanda apa yang lagi dikirimkan alam semesta buat Anda hari ini. Mulailah melihat. Jawabannya mungkin jauh lebih dekat dari yang Anda bayangkan loh.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.